Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Hernika dengan NIM 20111024331403, Prodi S1 Manajemen, kelas B 2020, dan asal Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama tentang pembelajaran jangka panjang dan juga leasing. Materi kedua yaitu merger, akuisisi, dan juga konsolidasi. Materi pertama, pembelanjaan jangka panjang dan juga leasing. Karakteristik sumber dana jangka panjang itu ada 4, yaitu saham biasa atau common stock, yang kedua saham istimewa atau preferensi stock, yang ketiga utang jangka panjang atau obligasi, yang keempat sewa guna atau leasing. Saham biasa atau common stock. Saham biasa ini biasanya bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan atau PT sebagai bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Yang kedua itu tidak memiliki jangka waktu tempo, akan terikat di perusahaan selama perusahaan masih beroperasi. Yang ketiga memiliki biaya modal yang paling tinggi karena pendapatannya juga tidak pasti. Yang kedua saham istimewa atau preferensi stock. Saham istimewa itu mempunyai hak atau klaim di atas saham biasa, tetapi di bawahnya obligasi. Hak atas pendapatan perusahaan itu dividen pada saham prefen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Dan hak atas aktiva perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya, utang jangka panjang atau obligasi. Utang jangka panjang atau obligasi itu ada 4. Obligasi bond, yaitu surat janji untuk membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo yang sifatnya jangka panjang. Yang kedua, hipotek atau mortgage. Utang jangka panjang yang pembayarannya dijamin dengan harta tidak bergerak seperti tanah, gedung, dan juga sebagainya. Yang ketiga ada debentur, yaitu obligasi jangka panjang yang tidak dijamin dengan harga yang tidak bergerak tertentu. Dan yang terakhir ada indentur, yaitu dokumen yang memuat hubungan jangka panjang antara debitur dan kreditur dari sebuah promes jangka panjang. Selanjutnya ada sewa guna atau leasing. Leasing merupakan alternatif bagi perusahaan yang kekurangan modal atau hendak menghemat dana tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap lebih produktif. Perjanjian antara lessor atau pemilik aktiva dan juga lesi, penyewa aktiva untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lesi. Contoh soalnya, sebutkan keunggulan dan kelemahan leasing. Keunggulannya yang pertama, tidak diperlukan pengeluaran kas segera. Yang kedua, leasing memuaskan untuk memenuhi keperluan permesinan yang bersifat sementara dan memberikan fleksibilitas dalam operasi. Yang ketiga, biasanya ada pilihan dari lessor untuk memberi aktiva tersebut dengan harga obral pada akhir masa sewa. Dan yang terakhir, penyewa biasanya memberikan pelayanan maksimal. Kelemahannya, yang pertama, dalam jangka panjang biasanya menjadi tinggi daripada membeli aset. Yang kedua, biaya bunga atas lesi biasanya lebih tinggi daripada biaya bunga atas hutang. Dan yang terakhir, penyewa atau lesi bisa jadi terpaksa menggunakan aktiva yang sudah tidak lagi baru. Materi kedua, merger, akuisisi, dan juga konsolidasi. Yang pertama, merger. Pengertian merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan atau lebih dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas dasar hukum. Syaratnya merger itu ada 4. Yang pertama, kondisi masing-masing bank atau merger collapse. Yang kedua, kecukupan modal. Yang ketiga, manajemen, baik sebelum atau sesudah merger. Yang keempat, apakah merger dapat memberi manfaat bagi pengguna jasa bank tersebut. Kemudian jenis-jenis merger. Ada 4 juga, yang pertama horizontal, yang kedua vertikal, yang ketiga konglomerat, yang keempat kongenerik. Kemudian ada akuisisi.
Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor di mana membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil kendali. Motif melakukan akuisisi ada dua, yaitu motif ekonomi dan juga motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Yang kedua, motif non-ekonomi. Motif non-ekonomi ini motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Yang ketiga ada konsolidasi. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Ciri-ciri konsolidasi ada 4. Yang pertama, ada 2 atau lebih perusahaan yang meleburkan diri untuk membentuk perusahaan yang baru. Yang kedua, perusahaan yang meleburkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi. Yang ketiga, perusahaan baru hasil peleburan harus mendapatkan status badan hukum yang baru dari Menhukam. Yang keempat, rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS di masing-masing perseroan. Contoh soalnya, perusahaan A mempunyai nilai Rp3.000.000 dan perusahaan B mempunyai nilai Rp300.000. Jika kedua perusahaan merger, maka terjadi penghematan biaya dengan nilai sekarang atau PV sama dengan Rp180.000. Pertanyaan pertama, hitunglah biaya merger bagi perusahaan A jika perusahaan B dibayar dengan kas sebesar Rp450.000. Yang kedua, hitunglah NPV dari merger tersebut. Apakah merger layak untuk dilaksanakan? Untuk jawaban nomor A. PVAB sama dengan gains ditambah PVA ditambah PVB. Sama dengan Rp180.000 ditambah Rp3.000.000 ditambah Rp300.000. Jadi PVAB sama dengan Rp3.480.000. Anggap perusahaan B dibayar dengan kas sebesar Rp450.000. Maka biaya merger bagi perusahaan A adalah cost sama dengan cash X dikurang PVB. Cost sama dengan Rp450.000 dikurang Rp300.000. Cost-nya sama dengan Rp150.000. Jadi biaya bagi perusahaan A merupakan pendapatan bagi perusahaan B. Untuk jawaban yang B, besarnya NPV dari merger tersebut adalah, rumus NPV adalah sama dengan gains dikurang cost. NPV sama dengan PVAB dikurang dalam kurung PVA ditambah PVB dikurang cash X dikurang PVB. Jadi net gains to A stockholders sama dengan overall gains to merger dikurang part of gain captured by B stockholders. Jadi NPV-nya sama dengan Rp180.000 dikurang Rp150.000. Hasilnya adalah Rp30.000. Karena NPV-nya positif, maka merger-nya layak dilaksanakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.